Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gimana nih? Sudah jelas ya? Sinyalnya soalnya nggak ini tadi ya. Oke, saya mulai ya. Jelas nggak? Jelas nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, terlambat karena sinyalnya sedang tidak mendukung di sini ya. Perkenalkan, nama saya Devianita Susanti. Saya adalah member DEP dari jaringan Cemara dari domisili Bangkalan. Jangan lupa untuk tag semua teman-teman, jaringan teman-teman untuk menonton live saya 20 menit ke depan untuk membahas tentang bagaimana pengalaman saya untuk mendapatkan bonus yang bertumbuh. Untuk mendapatkan bonus yang bertumbuh itu saya menggunakan ada 5 hal yang harus saya lakukan. Ada 5 hal. Yang pertama adalah niat, ya. Dimulai dari niat. Niatnya harus baik, ya. Jadi dari awal memakai dan menjalankan bisnis ini harus luruskan niat dulu, ya kan? Kalau niatnya nggak baik, nanti akhirnya juga nggak baik. Jadi diniatkan untuk berbagi manfaat dalam hal tentang produk yang saya pakai pribadi ya, dan ingin berbagi manfaat tentang peluang bisnis yang sedang saya jalankan. Jadi nggak hanya saya merasakan bagaimana sensasinya New Amorea di kulit, ya kan? Bagaimana sensasinya New Amorea menutrisi kulit kita, dan bagaimana merasakan penghasilan dari perawatan yang kita pakai. Jadi berawal dari niat dulu ya, niatnya diperbaiki dulu. Kalau kalau niatnya hanya sekedar ikut-ikutan, atau waktu itu pingin zamannya New Amorea pingin ngetren gitu, ini loh yang lain teman-teman saya ikutan bisnis New Amorea, saya juga ikut-ikutan, nanti itu nggak akan berakhir dengan baik ya, jangka panjangnya itu nggak baik. Jadi dari awal harus niatkan yang baik dulu, niat yang pertama ya. Kalau sudah niatnya baik, insya Allah mau netizen julid ya, mau ngomong apa itu saya GP aja. Mau dulu detox saya parah ya, banyak yang bilang kamu jualan sabun mana laku, muka kamu aja seperti itu ya kan, masa bodoh gitu kan. Saya niatkan untuk saya merasakan ada perkembangan, ada progresnya. Jadi diniatkan mau closing, mau ada yang beli atau enggak, itu tetap lanjut aja gitu, karena sudah niatnya dari awal ya pengen berbagi gitu kan, berbagi manfaat. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah aktif ya. Aktif di sini ada 4 hal yang harus saya lakukan sesuai dengan bonus yang ada di bisnis DEP ini. Ada 4 macam bonus, 1 bulanan yang kita tahu adalah 1 bulanan dan 3 harian ya kan. Yang harus saya lakukan aktif memakai dalam artian jangan hanya awal-awal aja sampai ke sini saat pandemi akhirnya nggak pakai, jangan ya. Jadi harus konsisten dari awal sampai sekarang, meskipun di era pandemi seperti ini harus memakai.
karena diawali tadi itu niat ya. Jadi kalau sudah niat nyaman ya akan terus berlanjut gitu kan. Jadi yang kedua, aktif memakai. Saat saya aktif memakai, secara otomatis saya mendapatkan bonus yang nomor 1 atau bulanan, yang bonus PSB, personal sales bonus, ya enggak? Personal sales bonus. Personal sales bonus ini adalah ditransferkan bulanan dari pemakaian pribadi. Terus setelah memakai, saya lanjutlah memasarkan. Karena apa? Saya nggak mau dong ya memakai produk yang sebagus menurut saya loh ya. Karena kalau bukan karena New Amorea, saya mungkin sampai saat ini masih jerawatan, masih ketergantungan krim, dan tidak akan berhenti sampai di situ. Dan tidak akan pede kalau nggak pakai bedak. Sekarang saya pede, tanpa bedak pun saya pede, dan teman-teman juga semua pastinya ya. Jadi saya nggak mau sendirian, saya memasarkan, saya membagikan apa yang saya pakai. Nah, saat memasarkan, secara tidak langsung saya mendapatkan selisih ya kan, selisih dari keuntungan non member ke member ya kan. Dan poinnya bisa saya input di user ID saya, dan saya mendapatkan tambahan di bonus bulanan tadi. Nah, selain memasarkan, saya juga merekrut, aktif merekrut ya. Merekrut dalam hal bukan hanya merekrut, tapi juga memasarkan produk kepada mitra bisnis saya. Karena apa? Di bisnis ini hanya merekrut saya tidak akan mendapatkan bonus, karena di bisnis Dep ini murni ya, ada penjualan produk, ada produk yang dijual. Jadi hanya merekrut saja tidak akan mendapatkan bonus. Jadi saya juga berbagi tentang manfaat kepada mitra bisnis saya. Dan dari merekrut dan memasarkan ke mitra bisnis, saya mendapatkan bonus nomor 2, yaitu NDB, Network Development Bonus ya. Nah, di situ dapatlah 2 kan, bulanan dan hari. Bonus nomor 2 dari perekrutan dan pembelanjaan dari member kita. Dan selanjutnya pembinaan, aktif membina. Saat setelah merekrut, jangan lupa dibina membernya ya, jangan dibinasakan. Jadi saat membina, saya tidak lupakan 3 hal. Yang pertama, tentang profil, mengajarkan apa yang saya sudah pelajari tentang profil perusahaan. Yang kedua, tentang produknya. Yang ketiga tentang bisnis plan-nya ya. Jangan lupa nih, ketiganya ini selalu ajarkan kepada member kita. Supaya apa? Supaya nantinya member kita merasakan apa yang member saya rasakan. Jadi tidak ada rahasia di antara kita. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya alami, semua saya limpahkan kepada member saya, supaya apa? Nantinya juga merasakan apa yang saya rasakan. Nah, dari situ saya mendapatkan bonus jaringan secara mendalam ya, yaitu di bonus nomor 3 NBB dan juga bonus nomor 4 NLB. Nah, dari keempat yang dilakukan, secara otomatis mendapatkan 4 bonus tersebut. Terus setelah niat aktif, yang ketiga adalah fokus ya. Fokus selalu berkali-kali, bukan hanya saya, tapi pasti leader-leader yang lain itu mengatakan harus fokus. Tidak bisa menjalankan 2 bisnis ya. Jadi kalau kita menginginkan member-member kita fokus, dimulai dari kita dulu. Saya sendiri merelakan supaya online shop baju saya tinggalkan, karena saya sudah memutuskan untuk fokus. Saya memutuskan untuk tidak menjadi guru honorer setelah dipecat oleh bapak saya. Jadi saya bisa fokus supaya apa? Pikiran tidak terbagi, tetap fokus. Dan juga lagi pula, kalau kita melakukan 2 bisnis dan tidak fokus ya, itu nantinya
modal kita juga pasti akan terbagi ya, dimulai dari kita dulu fokusnya. Kalau ada pertanyaan, Mbak, kalau kita sudah fokus tapi member-member kita eh, berselingkuh gitu kan, ada dua bisnis yang nggak apa-apa, itu hak mereka, tapi sebelumnya kita tegur ya, Mbak, kalau ingin jaringannya, tegurnya baik-baik ya, kalau ingin jaringannya ingin langgeng ya, karena ini bisnis debt ini jangka panjang bukan jangka pendek ya kan, jadi harus fokus. Kalau dua yang dijalankan oleh Mbak, nantinya pikiran terbagi, modal juga terbagi begitu. Tapi kalau emang harus dia ngeyel gitu kan, kena ke member yang ngeyel, biarinlah, satu kan untung, dua apalagi, ya sudah. Jadi dia harus terima konsekuensinya, pasti di bawah jaringannya juga pasti seperti itu. Yang penting dimulai dari kita dulu, berikan contoh yang baik ya. Jadi tadi niat, aktif, fokus. Terus yang keempat adalah pahami bisnis plan dan praktekkan. Praktekkan di sini huruf besar ya. Karena apa? Dimulai pengalaman saya dulu bisnis plan, hitung-hitungan tentang bonus, jujur saya masalah hitung-hitungan matematika ini nol ya, bukan nol, maksudnya agak lemot gitu ya. Tapi kalau hitung-hitungan duit saya nggak lemot ya. Jadi saat hitung-hitungan bonus saya lemot banget. Saat saya sering lemot tersebut, saya ikut bisnis sharing yang diadakan upline, saya selalu ikut, apalagi membahas tentang bonus ya. Saya sering telepon juga karena tidak puas telepon kepada upline saya sampai tengah malam. Jadi yang dibahas ya bonus itu. Nah ternyata setelah saya introspeksi diri gitu ya, saya nggak paham-paham karena saya kurang praktek. Nah dari situ saya praktek itu dalam hal bukan online tapi offline. Saat saya diajak sama upline saya, Mbak Fitri, untuk praktek tentang bisnis sharing yang membahas tentang bonus ya, bisnis plan, saya paham. Karena apa? Di sana secara tidak langsung kan interaksinya lebih intens ya, karena berbagai manusia ada di bisnis sharing tersebut ya. Ada yang setengah pinter, saya nggak bilang bodoh ya, setengah pinter sama seperti saya, ada yang kelewat pinter. Jadi di saat kita membuat forum dan melakukan bisnis sharing membahas tentang bisnis plan tersebut, bonus-bonus, ada macam-macam pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang di luar jangkauan. Jadi dari situ saya mulai lebih memahami karena praktek tersebut. Jadi jangan lupa ya, setelah kita belajar jangan lupa mengajarkan kembali, tapi selain online juga offline juga, karena kalau offline ini gregetnya lebih wow gitu daripada online. Tapi kalau sekarang kan lagi pandemi ya, tunggu nanti kalau pandeminya sudah berakhir baru kita lakukan offline lagi. Tapi kalau melakukan protokol boleh untuk daerah-daerah dekat ya. Terus yang terakhir adalah jangan eman ya. Jangan eman dalam hal investasi, ngilmu ya. Ngilmu jangan eman. Karena apa? Ilmu pendidikan yang kita dapat, baik itu dari upline atau dari pusat, itu sangat bermanfaat untuk jaringan kita ke depannya. Jadi jangan eman. Terus jangan eman dalam hal memanjakan diri. Jadi upline saya pernah bilang, jangan terlalu eman, nikmati hasil sekali-kali, jangan berkali-kali ya. Kalau berkali-kali nanti malah nggak untung ya. Jadi sekali-kali ajaklah keluarga untuk makan-makan. Itu yang saya lakukan. Kadang saya belikan apa ya, belikan baju atau belikan tas untuk ibu gitu kan, supaya lebih berkah untuk diri saya juga gitu ya. Tapi jangan sering-sering. Terus jangan eman dalam hal juga bersedekah ya. Bersedekah ini juga penting ya, jangan eman ya. Jadi apa yang sudah saya dapat dari mulai awal merintis bisnis ini, insya Allah ada hak mereka gitu. Jadi 5 hal, niat, aktif, fokus,
pahami bisnis plan dan praktekkan. Terus yang terakhir adalah jangan eman. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.